perjalanan konvensional. Nah, di sini dia tidak memakai just in time. Jadi harus ada biaya persiapan pembelian atau ordering cost dan biaya penyimpanan atau carrying cost. Nah, kenapa kok adanya konsep just in time itu sendiri? Itu tadi mengurangi adanya biaya persediaan ordering cost maupun biaya penyimpanan carrying stock atau bahkan buffer stock itu sendiri. Tapi itu kembali lagi pada manajer perusahaan itu sendiri, bagaimana dia memberikan suatu keputusan final. Tapi pada umumnya memang kemanfaatan yang lebih dari JIT itu sendiri menghilangkan ketiga biaya itu sendiri, meminimalisir. Bahkan kenapa kok ini sangat penting untuk dipelajari. Nah, terus perusahaannya menggunakan JIT perlu mempersiapkan extranet. Lah, itu tadi extranet dan menjadi kebutuhan pokok antara pemasok dan perusahaan. Nah, hubungan dengan pemasok akan digunakan untuk pelaksanaan pengiriman bahan bakunya untuk mendukung proses produksi pada perusahaan itu sendiri dalam skala satu periode. Untuk misal ada pemasok 1 dan 2. Nah, di sini ada MOU yang mengaturnya bagaimana dia mengirimnya antara pemasok 1 atau pemasok 2 ini. Atau pemasok 1 dia akan mengirim minggu pertama, pemasok 2 akan mengirim minggu kedua, dan berapa kali dalam satu minggu dia akan memberikan kuantitasnya atau berapa kali frekuensinya. Terus manfaat pengiriman sesuai jadwal sehingga memiliki persediaan bahan yang sangat rendah, bahkan mendekati dengan nol, yaitu tadi dengan pengiriman pada saat pemasok datang langsung diolah. Nah, di sini mengurangi yang namanya biaya persiapan pembelian dan biaya penyimpanan. Oke, lanjut ya. Kegiatan belajar dia ada yang ditanyakan nggak dari kegiatan belajar dia? Stagnansi produksi apa ya Mas? Halaman 28. Stagnansi produksi. Stagnan di sini kan berarti kondisi yang statis. Produksi itu berarti pada saat dia melakukan produksi yang statis. Sebentar, yang mana ya? Negatif 0. Yang mana ya Mbak ya? Stagnansi bawah Mas. Bentar, saya baca pelan-pelan ya. Ini karena keterangan memang terjadi stagnansi produksi. Kekacauan atau kestagnansi produksi. Stagnansi produksi di sini lebih pada apa? Jadi dia stagnan, dia tidak bisa berproduksi. Stagnansi produksi semisal dia di sini adanya suatu penundaan dan dapat diartikan dia stagnan. Semisal di satu sisi ada permintaan yang tinggi di pangsa pasar, permintaan konsumen atau pelanggan itu tinggi. Namun di sini ternyata Nah, pada saat itu tidak bisa melakukan produksi yang tinggi. Nah, akhirnya dia stagnan produksinya atau statis. Atau di sini dia terjadi suatu penundaan dan tidak bisa berproduksi. Akhirnya tidak bisa memenuhi dari kepuasan dari konsumen atau pelanggan yang ada di pasar. Beda Mbak, continuous berarti kan dia kan continue, kan dia kan bisa berproduksi secara continue, dalam artian dia produksi sesuai dengan alurnya. Sesuai dengan tadi ada penjadwalannya, ada road setnya. Lah, itu tadi, itu dia kontinuitas. Nah, stagnasi ya beda. Gimana, ada lagi? Monggo Mbak, mas-masnya. Kita ke pembelajaran 3 ya. Lagi bisa dilanjutkan. Gimana? How? Yang ini paham, modul setelahnya lupa. Ya jangan gitu Mbak Sukar. Ya makanya itu secara baca itu kebiasaan baca ya
kita menjadikan ini suatu hobi. Jadi ya dibaca saya kayak kita baca novel. Jadi ya itu tadi poin-poin yang penting teman-teman beri stabilo. Tadi kayak ada hafal, kita bagi ada berapa tadi, ada 7. Nah itu di stabilo, apa poin-poin pentingnya, apa kalimat-kalimat atau yang mendukung dari definitifnya itu sendiri. Modul ini susunannya aneh, novel sama modul sangat berbeda mas. Iya sangat berbeda, tapi kita mencoba. Maka itu beri di situ sebuah sign atau tanda yang intinya bisa menjelaskan garis besarnya. Nah poinnya semisal di situ ada poin apa, produktivitas. Nah produktivitas itu terdiri dari apa saja, ada targetnya, ada planningnya, ada perencanaan, yaitu distabiloi. Terus kemudian tadi ada apa lagi ya, tadi ada yang namanya simplifikasi. Nah itu ada simplifikasi secara produk, ada simplifikasi secara proses. Nah itu distabiloi. Nah itu poin-poin pentingnya itu mbak, saya malas baca, habis cepat lupa. Nah poin-poin pentingnya aja. Nah teman-teman di sini saya yakin sangat pintar berbahasa, sangat pintar untuk bagaimana mengembangkan suatu gaya bahasa itu sendiri. Yang penting kita bisa menangkap apa itu poinnya, kunci dari definitif dari suatu apa ya, poin pentingnya dari suatu pembelajaran atau materi itu sendiri. Titiknya belum habis sudah. Ya oke ya, lanjutan ya ke kegiatan belajar 3. Gimana? Saya lebih suka ngitung ngitung duit saya juga. Lanjut ya ke 3, lanjut. Oke, di sini kita akan bahas tentang layout dan penjadwalan. Nah layout sendiri dulu kita pelajari modul berapa ya, banyak macam layout ya di sana. Nah layout sendiri kan layout fasilitas produksi itu secara definitif yaitu susunan tata letak fasilitas produksi. Nah di sini kan ada perusahaan memang itu dia menggunakan mesin dan peralatan yang sama, akan tapi belum tentu juga layoutnya sama. Nah di situ bisa jadi layoutnya berbeda. Tergantung bagaimana dia membuat layout itu sendiri. Nah di sini ada pertimbangannya dalam penyusunan layout itu sendiri, yaitu diantaranya apa? Jarak tempuh, fleksibilitas, besarnya ruang. Lanjut, bunul cuy, Mbak Iis kayak ayo sambil fokus ya kita belajar. Ada jarak tempuh, fleksibilitas, sama besarnya ruang. Nah untuk penjadwalan di sini nanti fokusnya yaitu pada kebijakan level schedules. Nah kita akan bahas satu persatu. Kita coret dulu penjadwalan. Ya yang merah-merah itu kita akan bahas layout dulu. Nah layout di sini kan tadi dipengaruhi ada 3 faktor. Nah yang pertama yaitu jarak tempuh. Nah jarak tempuh merupakan jarak yang harus ditempuh baik itu oleh karyawan maupun bahan input atau bahan material atau barang setengah jadi yang sehubungan dengan pelaksanaan produksi. Misal di sini perusahaan percetakan perlu memperhatikan jarak antara gudang penyimpanan kertas dengan tempat mesin cetaknya. Nah itu perlu diperhatikan jaraknya itu seperti apa. Itu kan ada biaya kosnya, kos transportasi kosnya dan lain sebagainya. Nah di sini terdapat 2 macam perpindahan barang, yaitu yang pertama bahan atau barang dalam proses akan berpindah secara otomatis mengikuti mesin atau peralatan produksi perusahaan. Jadi dia mengikuti alurnya di dalam pabrik itu sendiri. Misal dia dari gudang, kemudian ada langsung dia dari kemudian dia tersusun dibawa ke mesin peralatannya yang sudah tersusun. Memang itu di situ mengikuti aliran prosesnya, terus kemudian masuk pada proses produksi, entah itu dia diambil sarinya atau seperti apa. Ada pemisahan di situ, ada sortasi atau gradingnya, kemudian dia di packing dan kemudian dia dipasarkan. Nah, dia itu langsung prosesnya dari satu proses. Misal di sini ada sortasi langsung ke grading tanpa adanya jeda. Dalam artian di sini ada pengiriman untuk ke sortasi ke grading yang lama atau membutuhkan waktu yang lama. Jadi sesuai dengan urutan. Dan yang kedua, barang dalam proses ini harus dipindahkan secara manual. Dia di sini ada peralatan yang digunakan yaitu material handling seperti forklift,
traktor industri atau konveyor. Nah, di sini kan itu kan masih secara manual, dan harus diperhatikan juga dari peralatan material handling ini kan juga membutuhkan biaya, dan tentunya pemindahan di sini kan membutuhkan biaya juga. Nah, itu juga harus cermat dalam penentuan layoutnya. Nah, apakah dia mengkombinasikan antara yang manual atau dalam artian di sini dia menggunakan yang prosesnya manual ataupun secara otomatis. Ataupun hanya memilih salah satu, itu ada pertimbangannya sendiri gitu loh. Kan itu terkait dengan bagaimana keefisiensian antara input yang masuk dengan output yang dikeluarkan gitu loh. Nah, faktor kedua yaitu fleksibilitas. Nah, kalau saya baca di modul, di situ belum diterangkan apa itu fleksibilitas. Ya enggak? Nah, ini saya coba untuk mencari ke sumber yang lain. Saya cari untuk gali ke sumber yang lain. Di sini untuk fleksibilitas yaitu sistem manufaktur yang dapat bereaksi secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan. Jadi dia bersifat fleksibel saat terjadi suatu perubahan-perubahan dan dapat mengantisipasi perubahan teknologi atau komunikasi. Nah, untuk menjaga fleksibilitas itu diadakan penyusunan kembali, yaitu suatu perubahan kecil dalam suatu penataan ruang. Nah, bagaimana bisa fleksibel, bisa simple, atau pada saat dia memang di situ harusnya segera untuk masuk ke proses grading atau sorting, atau masuk pada pengepakan, packing, atau final atau uji lab. Jadi dia bisa fleksibel dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi, atau dia dapat meminimalisir adanya suatu perubahan itu sendiri. Nah, namun tidak menutup kemungkinan adanya perubahan desain produk. Lah, kalau ada desain produknya yang berubah, atau di sini ada penambahan varietas rasa, karena memang dikala di situ sudah produknya memang sudah memasuki masa declining. Nah, dulu kan ada, ingat PLC, ada yang masa introducing, increasing, maturing, sama declining. Lah, pada saat declining setelah disurvei pasar, nah di sini ternyata konsumen pingin suatu produk yang dengan aneka rasa minuman. Lah, awalnya dengan satu rasa saja, kemudian diubah lagi produknya. Lah, ini juga membutuhkan suatu fleksibilitas. Nah, sasaran layout suatu pabrik adalah meminimumkan biaya dan meningkatkan efisiensi dalam pengaturan segala fasilitas produk dan area kerja. Yang terakhir di sini faktor yang mempengaruhi dari layout sendiri, penataan layout, tata letak layout itu sendiri, yaitu besarnya ruang. Nah, di sini melakukan pengurangan ruangan yang tidak dilakukan dan diupayakan untuk menggunakan ruangan dengan luasan yang optimum. Jadi tidak perlu terlalu banyak ruang. Jadi disesuaikan layout itu sendiri, yang intinya ruang-ruang itu bisa untuk, misal di sini ada mesin untuk dia penerimaan dari penasok, dalam artian mesin awal penerimaan, kemudian ada mesin sortasinya, ada mesin gradingnya, ada mesin untuk pengepakan, untuk proses produksi, kemudian ada pengepakan. Jadi dia harus benar-benar cermat dalam menghitung bagaimana besaran ruangan yang diperlukan, sehingga nantinya bisa mendapatkan luasan yang optimal dan ideal untuk skala produksinya. Dan di sini juga penting adanya pengaturan antrean, merupakan hal yang penting dalam perusahaan dalam menggunakan konsep just in time itu sendiri. Nah, karena antrean di sini misal dia pada saat bahan bakunya sudah datang, kemudian bagaimana bahan baku tersebut bisa segera dilakukan proses produksi. Di satu sisi ada proses grading, ada proses sorting, ada proses produksi, ada proses pengepakan dan lain sebagainya. Nah, dan tentunya di sini yaitu adanya itu tadi basis teori antrean agar tercapai suatu konfigurasi antrean yang optimal. Nah, ini nanti ada pembahasannya di pada modul yang khusus untuk teori antrean yang berbasis konfigurasi berbasis teori antrean. Ini nanti ada pembahasan yang lebih lanjut. Ya, karena dalam perhitungan basis teori antrean ini tidak hanya melihat bagian yang memerlukan pelayanan atau bagian yang melakukan pelayanan saja, tetapi kita akan melihat kepentingan
dari perusahaan secara keseluruhan. Nah, dengan demikian maka pertimbangan